Haleluya. Maka sampai 16 berkata dari 17, oh Injil itu adalah kekuatan Allah, kekuatan Allah untuk kita bebaskan. Apa katanya? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17 berkata, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah yang tertolak dari iman menuju kepada iman. Seperti tertulis orang benar hidup karena iman. Jadi kita harus hidup karena iman. Karena semua saya harus hidup dengan iman. Amin. Saudara dan kekasih, kita harus hidup dengan iman. Dan saudara, tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan itu melatih iman kita. Yang mau iman yang dilatih katakan saya. Sehingga semakin lama semakin kuat iman kita. Karena kenapa? Karena dunia ini semakin lama semakin tidak menentu. Saudaraku, nah di mana saudara berada? Apapun pekerjaan saudara, apapun pelayanan saudara, dunia ini semakin tidak menentu. Tapi Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, inilah dia yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jika artinya kalau kita hidup dengan iman kita bisa menang di dunia ini. Yang mau menang di dunia ini apa yang katakan saya? Dengan apa kita mengalahkan dunia? Dengan iman kita. Haleluya. Saudara yang kekasih. Dan yang kedua, Simon Petrus ini punya pilihan. Tuhan tak pernah memaksa kita. Dia bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku tak bisa. Kau tahu, aku perlu segera mencari kain rasanya tak sehat dan bisa sadar ini. Oke, yang dalam orang lain. Nah, Tuhan tidak akan memaksa. Saudara yang dikasih di dalam Yesus. Ada dalam hidup ini, ini penting. Ada dalam hidup ini, itu terletak pada pilihan kita. Ada yang bukan pilihan kita. Kalau saudara kerja di kantor sebagai PNS, untuk masuk kantor itu bukan pilihan saudara. Itu sudah ditentukan. Kalau saudara bekerja pada seseorang majikan, yang saudara kerjakan itu bukan pilihan saudara. Itu adalah pilihan majikan saudara. Tetapi ada beberapa hal yang hidup ini adalah pilihan kita. Memang kita yang memilih. Contohnya, pikiran kita ini. Saudara, kita yang memilih apa yang kita pikirkan. Tuhan pun gak sanggup mengendalikan pikiran kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kuasa penuh kepada kita untuk memilih apa yang kita pikirkan. Apa yang kita tidak mau pikirkan, apa yang kita pikirkan. Tuhan hanya bisa mendorong lewat firman-Nya apa yang perlu kita pikirkan. Dan begitu, misalnya Filipi pasal 4 ayat 8-9, semua yang baik, semua yang kudus, semua yang perlu dipikirkan semuanya. Tapi Tuhan tidak bisa mengontrolnya kita. Nah, saya menasihatkan saudara, ini perlu. Apapun itu yang tergantung pilihan saudara, pilihlah yang terbaik. Amin. Sekali lagi, pilihlah yang terbaik. Kenapa saudaraku? Karena hidup kita di masa ini banyak kali akibat pilihan kita di masa lalu. Ya. Ada orang berkata, susah kali hidupku sekarang ini karena guru. Orang tua memaksa aku sekolah. Menyuruh aku sekolah, aku tak mau. Ini akibatnya sekarang. Kawan-kawan sudah kerja, ada dari guru, ada dari dokter, tapi aku begini susah. Kenapa? Karena aku pilih dulu tidak mematuhi orang tua, tidak sekolah. Nah, jadi banyak kali hidup kita sekarang adalah akibat dari pilihan kita di masa lalu. Dan juga hidup kita di masa yang akan datang banyak kali ditentukan oleh apa yang kita pilih hari ini. Yang mengerti kata-kata saya. Oleh sebab itu saya dorong saudara, ketika pilihan itu ada di tangan saudara, pilihlah yang terbaik, walaupun itu susah. Seperti belajar tadi, walaupun itu butuh pengorbanan, walaupun itu butuh kerja keras, pilihlah. Ada orang yang pintar, tapi saudara dia tidak pilih kerja keras, dia pilih santai-santai, tidur jam 1, bangun jam 11, kemudian saudara
makan tidur lagi, nggak mau kerja. Ya sebenarnya dia pintar, tapi dia pilih seperti itu. Dan di masa yang akan datang, dia akan mengalami akibat dari pilihan. Ada orang baru menikah, dia santai-santai. Orang kesana kesini, posting sana, posting sini, saudara, lama kerja keras. Tapi ketika anaknya mulai besar, ketika dia mulai kuliah, anaknya di situ belum ada rumah, di situ belum ada tabungan, di situ belum ada milik apa-apa. Dia mulai berkata, ayah kalian mulia karena milik anak ini. Aku enggak ada. Saudara, kenapa? Karena pilihan yang salah. Nah, jika kalian memilih yang salah di masa lalu, makanya selalu pilih yang terbaik, bukan pilih yang enak. Joshua berkata begini, aku, anak-anakku, dan keluargaku, aku pilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dan akibat dari pilihannya itu, Joshua diberkati Tuhan yang luar biasa. Dengan berkati Tuhan, anda dengan ini kata di hati saudara, apabila pilihan itu terletak pada saudara, pilihlah selalu yang terbaik, bukan pilih enak, bukan pilih nyaman, tapi pilihlah selalu yang terbaik. Amin saudaraku, puji Tuhan. Oh, lalu Simon ini dia pilih untuk memberikan pelakunya dengan penuh kerelaan kepada Tuhan. Dia seorang ini Tuhan. Dan dia mungkin sekali tidak dituliskan, tapi menurut pilih saya, dia duduk di perahu itu dekat dengan Tuhan. Saudara, untuk menjaga perahu yang mulia, dia duduk dekat dengan Tuhan. Ini baik. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia akan mendekat kepada jangan jauh dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang berkasih, Simon memilih dengan penuh kerelaan hati. Dia mengorbankan perahu ini. Haleluya. Nah, ini sangat dihargakan oleh Tuhan. Tuhan sangat menghargakan dan menghormati kerelaan hati kita. Tuhan mau ketika kita mengorbankan apapun bagi Tuhan, bukan dengan masalah, bukan di bawah tekanan, bukan karena aturan. Aturan itu penting supaya kita patuh. Disiplin itu penting supaya kita menjadi orang yang disiplin. Latihan itu penting supaya kita menjadi orang yang berlatih. Tapi di atas itu semua yang paling baik adalah jangan tekanan-tekanan seperti itu yang membuat kita mengikuti. Yang paling baik adalah ada kerelaan hati untuk kita melakukannya, untuk kita bertobat. Dan saya harap saudara tadi datang beribadah hari ini semua dengan kerelaan. Tidak ada paksaan, tidak ada keharusan, tidak ada tekanan. Tidak salah kalau PKS mengingatkan saudara, tidak salah kalau pengurus mengingatkan saudara itu aktif. Tetapi biarlah saudara datang dengan kerelaan. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, haleluya, saya bacakan kepada saudara. Nah, haleluya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara, ketika kita memberikan sesuatu, apakah itu waktu kita, apakah itu persembahan kita atau uang kita, apakah itu pelayanan kita, apakah itu tenaga kita untuk Tuhan, apakah itu sesuatu yang lain. Ketika kita memberikan, firman Tuhan berkata, biarlah ia memberikan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Kalau kita mundur ke belakang satu pasal, 2 Korintus pasal 8 ayat 4 berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi ada sekelompok orang Makedonia ini datang
kepada Paulus dan meminta untuk ikut dalam pelayanan kepada anak-anak Tuhan dengan kerelaan hati. Kami rela, kami rela, Paulus, untuk ikut melayani bagi orang-orang bersih. Dia berkata, haleluya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Tuhan tidak mau kita dengan terpaksa atau dalam tekanan melakukan firman Tuhan atau melakukan perintah Tuhan atau mengorbankan sesuatu untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Kerelaan kita akan selalu membawa sukacita sekalipun itu dalam pengorbanan yang besar atau pengorbanan yang berat. Haleluya, sekalipun itu mendatangkan capek lelah, tapi itu pasti mendatangkan sukacita. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, oleh sebab itu bangun sikap hati yang selalu penuh dengan kerelaan, bukan dengan terpaksa, bukan karena ditekan-tekan, saudara. Nah, tapi dengan kerelaan hati. Haleluya. Ada satu contoh. Nah, ketika saudara berkorban untuk membangun bait Allah yang akhirnya dibangun oleh anaknya, yaitu oleh Salomo, saudara yang kekasih, dikatakan mereka semua memberi dengan sukarela. Ya. Ayat 5, 1 Tawarik pasal 29 berkata, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan tukang-tukang. Maka siapakah yang pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Jadi dalam perkara siapakah yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan untuk membantu? Pada waktu itu raja itu Rasul, artinya raja itu punya otoritas. Daud bisa berkata, aku sudah berkorban. Karena kalau kita lihat di atas korban Daud itu sangat besar ya, 3.000 talenta emas, belum lagi tembaganya, belum lagi perak, belum lagi besi, belum lagi lain. Nah, dia dulu berkorban. Dia bisa berkata, kalau aku sudah berkorban, kamu harus berkorban sekian-sekian kali. Daud tahu prinsip Tuhan. Daud berkata, siapakah yang rela? Nah, maka siapa yang pada hari ini yang rela memberikan persembahan? Kalau boleh saya bincang perkataan Daud ini, siapakah yang pada kita yang rela melayani, yang rela bersyafaat, yang rela menjadikan dirinya menjadi berkat, yang rela saudara memimpin komunitas, yang rela untuk berkorban dari pekerjaan. Sama seperti dikatakan Daud ini, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, lalu para kepala keluarga kepala suku Israel dan para kepala pasukan seribu, pasukan perahu, pasukan pemimpin. Nah, pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Maka mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah itu 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga dan 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai permata menyerahkan kepada Jahil dan ketua besar itu untuk perbendaharian rumah Tuhan. Ayat 9, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud sangat bersukacita. Kalau saudara dapat berkat sukacita, itu wajar. Kalau saudara menerima pemberian seberapa besar, saudara sukacita, itu wajar. Kalau saudara menerima jawaban doa, saudara sangat sukacita, itu sangat wajar. Saudara berkata ini ketika mereka berkorban sampai pada mereka 5.000 talenta emas. So, saya lihat di kamus, satu talenta itu 34 kilogram. Jadi kalau kalikan kali 5.000, semua emas tanah karo sampai ke medan sana nggak cukup. Nah, itu yang mereka korbankan. Kalau saudara kalikan lagi ke gram atau
namanya, lalu saudara kalikan hurufnya, semua kalkulator saudara pasti R. Nggak terhitung.